warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa memulai pembelajaran ma'had mengawali yaitu kitab Adabut Thalibin, ya, kitab Adabut Thalibin. Silakan nanti dibuka kitab PDF-nya, yaitu pembahasan yang pertama tentang ahamiyatunya fil a'mal, pentingnya niat dalam beramal. Saya bacakan kitabnya, kemudian kalian perhatikan kitab PDF-nya, kemudian nanti dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab berkata bahwasanya mendengar Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung pada apa yang diniatkannya. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, rawahu Bukhari. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia dan lainnya, atau untuk wanita yang hendak dinikahinya, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu pada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Ma'anil mufradat, inna fi qouli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, yaitu mufradat innamal a'malu binniyat ahadan min awjil balaghah wa huwa al-hasr, merupakan salah satu bentuk balaghah, yaitu hasr atau pembatasan. Yakni tahfizu syai'in bi syai'in bi tariqin mahsusin, yakni mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu dengan cara tertentu, dengan jalan tertentu. Ai takhsisu qabulil amal illa binniyat, artinya pembatasan diterimanya suatu amal kecuali dengan niat. Bahadzal lafdzu amun fi kulli amalin kainan makan, maka ini merupakan lafaz umum, yaitu fi kulli amalin kainan makan, segala bentuk amal apapun. Wa biniyati, yang mana di situ terdapat niat. Sawa'un kanat suratuhu suratal ibadat kat-taharah wassalah wal hajj, apakah perbuatan itu berupa bentuk ibadah seperti bersuci, sholat, dan haji, au suratul adat kasyafari wal akli wasyurbi wa ghairi dzalik, atau bentuk kebiasaan seperti bepergian, makan, minum, dan sebagainya. Wan niyatu jam'u niyatin, niat itu jamak dari niat. Waya al-qasdu ilal fi'li, yaitu menyengaja melakukan suatu perbuatan. Qala Asy-Syaikh Abu Sulaiman Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, makna niat qasadaka syai' fi qalbik wa taharrat talab minkalahu. Syekh Abu Sulaiman Al-Khattabi berpendapat bahwa niat yaitu apa yang engkau inginkan dalam hatimu dengan usaha apa yang engkau inginkan tadi. Waqala An-Nawawi,
Dan berkata Imam Nawawi, al-qasdu ay azimatul qalb, yaitu keinginan merupakan tekad di dalam hati. Wa qala al-Baidawi, innan niyata hiya ibaratun an inbi'atil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li ghardi min jalbi naf'in au tab'idarin halan au malan. Jadi menurut Imam Baidawi bahwa niat yaitu ibaratkan ungkapan dari bangkitnya keinginan dalam hati, ya, bangkitnya keinginan di dalam hati yang mana sesuai dengan tujuan, ya, tujuan yang dapat memberikan manfaat atau menolak madarat dari yang dekat maupun yang akan datang. Wa dhahaba Syihabuddin Al-Qurani Asy-Syafi'i fi I'malil Fikri war riwayati fi syarhi hadisin. Menurut Syihabuddin Al-Qurani Asy-Syafi'i di dalam fi I'malil Fikri, yaitu dalam tindakan berpikir, wariwayat fi syarhi hadis, dan riwayatnya di dalam penjelasan hadis, innamal a'malu binniyat ila annan niyat ya at-tawajjuhil al-qalbi nahwal fi'li libtigha'i ridwanillah ta'ala wa imtithali hukmihi muqtarinatan bil fi'li kanat amla. Jadi menurut Syihabuddin bahwa sesungguhnya niat adalah pengarahan hati, ya, kepada suatu perbuatan untuk mengharapkan ridho Allah dan menjalankan hukum-hukumnya yang disertai dengan perbuatan atau tidak. Witul hadisin Abi Imran al-Jawni inda ibni Abi Dunya. Di sini juga sepadan atau sama dengan hadisnya Imran al-Jawni dari Ibnu Abi Dunya. Qala yunadi al-malika, Allah menyeru kepada malaikat, uktub li fulanin kada wa kada, tulislah untuk fulan ini dan itu. Fayaqul, kemudian malaikat tersebut menjawab, ya Rabbi innahu lam ya'malhu, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia belum mengerjakannya. Fayaqul, kemudian Allah berkata, innahu nawahu, sesungguhnya dia telah berniat. Wal farqu bainan niyat wal irada annan niyata la budda bil fi'li wal irada imma bil fi'li amla. Perbedaan antara niat dan keinginan yaitu bahwa niat itu harus disertai dengan perbuatan. Wal irada imma bil fi'li amla, sedangkan keinginan itu kemungkinan bisa jadi disertai dengan perbuatan atau tidak. Kemudian syarhul hadis, penjelasan tentang hadisnya. Dalal hadis ala anna niyata mi'yaru li sihhatil a'mal. Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan tolak ukur sahnya suatu perbuatan. Fa idza jalahat an-niyatu jalahal amal. Maka ketika niat itu baik, maka baik pula suatu perbuatan itu. Wal aksu sahihun, begitupun dengan sebaliknya. Faqad qala an-Nawawi annahu la budda fi kulli amalil muslim an takuna fihi niyatun taduru haula hadhihi thalatha.
Imam Nawawi berkata, la budda fi kulli amalil muslim an takuna fihi niyatun taduru haula hadhihi jalasa. Wajib bagi setiap muslim agar dalam perbuatannya mengandung niat. Taduru haula hadhihi jalasa, seputar pada 3 hal ini. Wahya, yaitu 1. Ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala, mengerjakan sesuatu itu karena takut Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatul abid, dan ini merupakan ibadahnya seorang hamba. Fa idza qila ayyuhuma afdalu, maka ketika dikatakan manakah yang lebih utama, al ibadatu ma'al khauf au ma'ar roja, beribadah yang disertai dengan rasa takut atau disertai dengan harapan. Qala Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali berkata, al-ibadatu ma'ar roja afdal li'anna roja yuridul mahabbah wal khaufa yuridul qunut. Menurut Imam Ghazali, ibadah yang disertai dengan harapan itu lebih utama daripada ibadah yang disertai dengan rasa takut, ya. Li'anna roja yuridul mahabbah, karena kalau beribadah yang disertai dengan harapan akan melahirkan cinta, al-mahabbah. Wal khauf yuridul qunut, sedangkan yang beribadah disertai rasa takut akan melahirkan, ya, keputusasaan, gitu ya, putus asa. Yang kedua, ayyaf ala dzalika li talabil jannah wa thawab, yaitu melakukan perbuatan tersebut untuk mencari atau meminta surga dan pahala. Wa hadhihi ibadatut tujar, di sini merupakan ibadahnya seorang pedagang, ya. Karena pedagang itu kan mengharapkan untung, tidak ada pedagang yang ingin rugi. Jadi setiap orang ketika beribadah ingin mendapatkan pahala, maka dia diibaratkan ibadahnya seorang pedagang. Kemudian yang ketiga, ayat ala dzalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'ayyidatan li haqqil ubudiyah wasyukri, yaitu melakukan perbuatan tersebut karena malu kepada Allah, ya. Wa ta'ayyidatan li haqqil ubudiyah wasyukri, atau melakukan ibadah karena kewajiban dan rasa syukur. Wa yakunu ma'adzali qalbahu khaifan, yaitu yang mana disertai hatinya rasa khawatir, malu tapi khawatir, gitu ya. Khawatirnya apa? Li'annahu la yadri hal ubila amaluhu ma'adzalik amla, khawatir apakah, ya, khawatir tidak tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Wa hadhihi ibadatul akhrar wa ilaihi asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, dan ini merupakan ibadahnya seorang yang merdeka. Wa ilaihi asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini Rasulullah, ditunjukkan oleh Rasulullah, lima qalat lahu Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah berkata kepada Aisyah, hina qama minal lail hatta tawarramat qadamahu. Nah, ketika Nabi melakukan salat malam sampai kakinya membengkak.
Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Wahai Rasulullah, apakah ini tidak membebani panjenengan? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sedangkan Allah sudah mengampuni dosa-dosa panjenengan yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian Nabi menjawab, "Qala afala akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Wa dzalika li anna qadral amal yata'allaqu bin niyat allati intafa'at hudusu dzalikal amal. Dan itu karena ukuran suatu perbuatan itu tergantung niat. Allati intafa'at hudusu dzalikal amal, yang mendorong untuk melaksanakan suatu perbuatan tersebut. Bidalil lima qalahu Ibnul Mubarak, dengan dalil apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Mubarak, kam min amalin qalilin azimatuhun niyat wa kam amalin azimin hikratuhun niyat. Jadi berapa banyak perbuatan yang sedikit menjadi besar dikarenakan niat, dan berapa amalan yang besar menjadi remeh dikarenakan niat. Wa ala sabilil misal, contohnya, hunaka arba'atu rijalin yatawadduun. Ada 4 seorang laki-laki yang sedang berwudu. Wal awal yatawaddu bi niyatil wudu lis-shalah. Laki-laki yang pertama itu berwudu, niat berwudu untuk sholat. Fatani lis-sholati wamtitali amrillah. Kemudian yang kedua itu niat berwudu untuk sholat dan untuk melaksanakan perintah Allah.